Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis komparatif kebijakan kecerdasan artifisial di negara Indonesia dan negara Cina. Sebelum kita mulai, kami ingin memperkenalkan diri dahulu. Kenalkan, nama saya Muhammad Jordan Valen. Saya Muhammad Munawir Habibur Rahman. Saya Resanso. Saya Nalendra Magijatayu. Oke, mari kita mulai dulu. Sebelum kami masuk dalam materinya, akan dijelaskan tujuan dari kami melakukan analisis ini, dan itu akan dijelaskan oleh Nalendra. Ya, untuk sebagai pembukaan, kami membuat presentasi ini untuk membandingkan kebijakan KA daripada negara Indonesia dan negara Cina, beserta strategi nasional, serta apa solusinya. Oke. Oke, Baik, terima saya kasih. pertama-tama di sini ingin menjelaskan kebijakan ke Indonesia dulu. Pada visi Indonesia itu negara yang berdaulat, adil dan makmur, itu mengacu pada Pancasila dan periode jangka panjang hingga 2045. Itu selaras dengan visi Indonesia, tepatnya visi yang disampaikan oleh Pak Prabowo, yaitu menuju Indonesia emas. Lalu area fokus utama kita itu ada di etika dan kebijakan, pengembangan talenta, infrastruktur data, riset dan inovasi. Lalu karakteristik unik itu ada pada penekanan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, kita analisis kebijakan kecerdasan artifisial dari Cina. Cina itu ambis dalam memimpin dunia dalam teori, teknologi dan aplikasi AI pada 2030. Seperti yang kita dengar isu-isu yang baru terjadi, Cina baru saja meluncurkan AI yang um, tidak menggunakan biaya yang banyak, tetapi bisa bersaing dengan AI dari negara Amerika. Dan Cina ini mengikuti peta jalan yang rinci. 2020, 2025, dan 2030 adalah saat-saat di mana AI berkembang sangat pesat di Cina. Target industri sendiri itu industri inti AI ada lebih dari 140 miliar dolar pada 2030. Sektor terkait itu lebih dari 1,4 triliun dolar. Fokus mereka itu ada di keunggulan penggerak pertama, first move advantage, kecerdasan terinspirasi otak dan kecerdasan otonom, serta kecerdasan campuran dan kecerdasan kawanan. Baik, terima kasih Resan. Selanjutnya adalah perbandingan kunci lini masa dan ambisi oleh dua negara tersebut. Itu akan dijelaskan oleh Munawir. Ya, baik. Untuk perbandingan kunci lini masa dan ambisi, untuk dimensinya Indonesia adalah Starnas KA dan Cina NGA-IDP. Untuk lini masanya panjangnya yang Indonesia itu jangka panjang, jadi mulai dari 2020 sampai tahun 2045. Sedangkan untuk Cina, dia lini masanya itu jangka pendek menengah. Target utamanya adalah 2020, 2025, dan juga 2030. Untuk tingkat ambisi, Indonesia berambisi untuk pembangunan kapasitas nasional untuk mewujudkan visi negara. Sedangkan Cina ambisinya kepemimpinan global dan keunggulan penggerak pertama atau first mover advantage. Dari sifat strateginya, Indonesia seperti lari maraton yang fokus pada pembangunan dan berkelanjutan. Sedangkan Cina itu seperti serangkaian sprint yang fokus pada kecepatan dan dominasi. Perbandingan dimensi kunci. Dari kelembagaan Indonesia itu kolaboratif, multi-stakeholder, namun beresiko terfragmentasi tanpa badan koordinator pusat yang kuat. Sedangkan Cina itu terpusat, hierarkis, dan juga direktif yang memungkinkan mobilisasi sumber daya yang cepat.
pendekatan regulasi etika, Indonesia berfokus pada pembentukan fondasi RUU PDP dan berlandaskan filosofi Pancasila. Sedangkan Cina itu pendekatan gesit dengan merilis regulasi spesifik untuk teknologi barunya. Dari keterlibatan industrinya, Indonesia menekankan pada kolaborasi, namun mekanismenya intensif, finansial kurang terperinci, sedangkan China sangat proaktif dan insentif finansial masif. Baik. Terima kasih Munawir atas penjelasannya. Selanjutnya adalah peta kekuatan dan kelemahan Indonesia dan Cina yang akan dijelaskan oleh Nalendra. Baik, untuk peta kekuatan dan kelemahan di Indonesia, saya akan membahas pertama dari kekuatannya. Yang pertama ada visi jangka panjang terintegrasi, yaitu selaras dengan visi Indonesia 2045, memberikan arah yang stabil. Lalu ada landasan etika Pancasila yang berpotensi membangun kepercayaan publik dan selaras dengan budaya bangsa. Ketiga ada pendekatan kolaboratif yang mendukung inklusivitas dan pemilikan bersama. Lalu yang terakhir, fokus sektor prioritas yang jelas, memberikan alokasi sumber daya yang terarah pada kebutuhan yang mendesak. Lalu kelemahannya yang pertama, ada ketiadaan regulasi dan badan pengawasan khusus, yaitu bisa menghambat menegakkan standar dan penegakan risiko. Lalu selanjutnya ada potensi implementasi yang lambat. Lini masa yang panjang berisiko kehilangan momentum. Lalu ada penundaan RUU PDP yang menciptakan ketidakpastian hukum untuk tata kelola data. Lalu yang terakhir, untuk kelemahan ada risiko usang, yaitu strategi jangka panjang bisa menjadi tidak relevan tanpa mekanisme tinjauan yang gesit. Next. Lalu selanjutnya peta kekuatan dan kelemahan Cina. Untuk kekuatan yang pertama dari negara Cina adalah kepemimpinan negara yang kuat dan terpusat, memberikan momentum dan koherensi nasional. Lalu ada target agresif dan spesifik, lalu mendorong laju pengembangan yang cepat dan terukur. Lalu pendanaan masif dan intensif industri menjadi katalisator utama inovasi. Yang terakhir, regulasi cepat dan adaptif mampu mengelola risiko dari teknologi baru secara cepat. Untuk kelemahannya, yang pertama, etika berpotensi sekunder, yaitu prioritas pada kontrol negara dan pencapaian target strategis. Lalu ada risiko penekanan inovasi, yaitu pendekatan top-down dapat menekan kebebasan berinovasi. Lalu selanjutnya, risiko gelembung AI, yaitu tekanan untuk hasil cepat dapat memicu misalokasi sumber daya. Yang terakhir, pada kelemahan, kekhawatiran privasi data dan defisit kepercayaan internasional akibat ambisi yang asertif dan kapabilitas pengawasan negara Cina. Baik, terima kasih Nalendra atas penjelasannya mengenai peta kekuatan dan kelemahan dari dua negara. Selanjutnya merupakan rekomendasi kebijakan untuk Indonesia dan Cina, di mana saya akan menjelaskan yang Indonesia dahulu. Yang pertama, rekomendasi dari kami dan yang dari kami analisis dan riset merupakan untuk memperkuatkan koordinasi dan pengawasan kelembagaan. Aksinya yaitu bentuk Badan Koordinator KA Nasional yang berdedikasi dengan otoritas dan sumber daya yang jelas, tetapkan IKU dan target termin jelas. Alasan kami memikir bahwa aksi itu merupakan hal yang baik untuk kebijakan KA Indonesia, merupakan itu bisa mengatasi potensi fragmentasi dan belajar dari efektivitas koordinasi pusat Cina. Yang kedua yaitu akselerasi kerangka hukum dan etika, di mana aksi yang kami rekomendasikan merupakan untuk menyegerakan sahnya dari implementasi UU Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Terbitkan pedoman etika yang dapat ditindaklanjuti untuk aplikasi AI berisiko tinggi. Alasan kami menganggap bahwa aksi itu merupakan hal yang baik adalah itu bisa mengisi kesenjangan regulasi saat ini dan belajar dari pendekatan agile Cina. Ketiga, merupakan untuk memperkenalkan insentif finansial dan KPS. Aksinya adalah rancang skema insentif, misalnya kredit pajak R&D, dana investasi bersama, untuk mendorong investasi swasta di sektor prioritas. Alasannya untuk belajar dari keberhasilan Cina dalam penggunaan pengungkit finansial untuk mendorong industri. Selanjutnya, merupakan nomor 4, yaitu dorong pusat KA regional dan keterlibatan Pemda. Aksinya adalah untuk meluncurkan program nasional yang mendukung pemerintah daerah mengembangkan rencana aksi kecerdasan artifisial lokal. Alasannya merupakan untuk mengadaptasi model keterlibatan Pemda Cina yang efektif untuk mengakselerasi adopsi nasional. Nomor 5 yaitu implementasikan mekanisme tinjauan yang gesit atau agile
Ini caranya adalah untuk bentuk proses tinjauan formal dan reguler, misalnya 2 tahunan, untuk Stranas KA agar tetap relevan. Justifikasinya merupakan untuk mengatasi risiko strategi jangka panjang menjadi usang di tengah perkembangan pesat AI. Nomor 6 yang terakhir itu adalah intensifkan program pengembangan talenta. Aksinya adalah perluas pendidikan AI, kecerdasan artifisial dari tingkat dasar hingga tersier, dan meluncurkan program literasi KA berskala besar untuk publik. Justifikasinya merupakan agar masyarakat bisa belajar dari skala dan sifat sistematis inisiatif talenta Cina untuk membangun modal manusia yang dibutuhkan. Ini merupakan kesimpulannya dan itu akan dijelaskan oleh Resanso. Baik, untuk kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis kami itu, Cina dan Indonesia itu dari sisi strategi dulu, di mana Indonesia itu strateginya maraton dan Cina itu sprint. Itu bukan tanpa alasan karena di Indonesia sendiri yang di-provide dari pemerintah ataupun yang lain itu masih bisa dibilang cukup kurang. Entah itu dari dukungan pemerintah maupun opportunity atau kesempatan yang diberikan. Selain itu di Cina itu sudah banyak disediakan dari pemerintah dan didukung 100%. Jadi implementasi atau pengembangan AI di Cina itu lebih cepat. Selain itu, peluang AI berpotensi besar meningkatkan layanan publik dan daya saing ekonomi jika stranas kecerdasan artifisial diimplementasikan secara efektif. Dan tantangan untuk sendiri menerjemahkan visi jangka panjang menjadi aksi nyata, membangun kumpulan talenta, dan mengelola risiko etis. Kunci suksesnya adalah keberhasilan bergantung pada kemauan politik, kolaborasi yang efektif, dan kemauan untuk terus belajar. Jadi walaupun bisa dibilang sejujurnya Indonesia itu sangat jauh gapnya sama Cina untuk kemajuan artificial intelligence, tapi dari analisis kami semua bersama, masih banyak potensi-potensi yang ada di Indonesia, tepatnya pada generasi kami, dan apalagi di Telkom University banyak potensi yang dapat dikembangkan dari sumber daya dari kami itu sendiri, dari para mahasiswa. Jadi semoga dari analisis ini bisa ditarik kesimpulan agar pemerintah bisa mendukung penuh mahasiswa untuk mengembangkan AI ini dan mengimplementasikannya ke semua bidang, tepatnya untuk menyelesaikan masalah-masalah SDGs. Mungkin itu saja. Sekian dari kami. Mohon maaf apa ada salah. Kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.